Halo adik-adik pejuang SNBT. Untuk kali ini saya akan bahas soal-soal di pemantapan 2. Ya, untuk soal yang pertama yang kita bahas tentang dimensi 3 di sini berkaitan dengan balok dan limas. Nah, untuk balok di sini yang perlu diketahui apa saja. Untuk balok di sini biasanya yang ditanyakan adalah keliling, atau di sini nama lainnya adalah kerangka dari balok. Untuk mencari kerangka dari balok ini bagaimana? Biasanya kawat yang dibutuhkan berapa? Berarti itu sama artinya dengan mencari keliling. Keliling dari balok. Nah, di sini untuk balok harus tahu dulu panjangnya punya berapa, lebarnya punya berapa, dan tingginya punya berapa. Untuk panjang di sini, bentar. Panjangnya berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 panjang, dan lebarnya di sini juga ada 4, 1, 2, 3, 4, serta tingginya juga ada 4. Oh, berarti di sini kalau disuruh mencari keliling, atau di sini soalnya kerangka dari balok, berarti langsung saja 4 dikalikan di sini dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Kalau itu yang ditanyakan keliling atau kerangka dari balok. Kalau yang ditanyakan luas permukaan balok berarti di sini ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Terus ada 3 pasang sisi yang berbeda. Nah, ini berarti yang depan sama belakang. Terus ini satu pasang. Terus lagi pasang yang lain yaitu kiri kanan, terus sama atas sama bawah. Itu berarti di sini untuk mencari luas permukaan dari balok yaitu 2 kali dalam kurung panjang dikali lebar, panjang dikali tinggi, terus lebar dikali tinggi. Nah, untuk volumenya, namanya volume itu sebenarnya sama, entah itu pada bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung. Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas pada balok di sini berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Kalau berbentuk persegi panjang, berarti di sini untuk luasnya adalah panjang kali lebar, masih dikalikan lagi dengan tinggi. Sebenarnya untuk volume itu semuanya sama, tapi ada sedikit pengecualian ya. Untuk limas sama kerucut di situ masih ditambahi 1/3. Untuk yang lainnya sama, luas alas dikali tinggi. Terus yang kedua, untuk limas di sini limas ada beberapa, ada yang alasnya segi 4, ada alasnya segi 3, alasnya segi 5, atau segi tak terhingga. Kalau dikatakan alasnya seginya tak terhingga, berarti artinya alasnya berupa lingkaran. Berarti berubah nama, bukan limas lagi, tapi namanya kerucut. Nah, untuk keliling dari limas, berarti di sini bagaimana cara mencarinya? Cari saja rusuk alas sama rusuk tegak ya. Untuk rusuk alasnya tinggal mengikuti. Kalau alasnya berupa segi 4, berarti di sini segi 4-nya segi 4 apa? Berupa persegi, persegi panjang, jajar genjang, atau dan yang lainnya. Ya, berarti di sini jumlah rusuk tegak ditambah jumlah rusuk alas kalau mau mencari keliling atau nama lainnya kerangka dari limas. Terus untuk mencari luas permukaannya, luas permukaan berarti di sini luas alas ditambah dengan jumlah semua luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada berapa? Ngikuti. Kalau alasnya berupa segi 4, berarti luas sisi tegaknya ada 4. Kalau alasnya di sini segitiga, berarti luas sisi tegaknya juga ada 3. Nah, untuk mencari volume, ini tadi, untuk limas dan kerucut ada pengecualian, di sini masih ditambahi 1/3, tetap luas alas dikali dengan tinggi. Alasnya di sini menyesuaikan. Kalau yang diminta persegi, misalkan ya, berarti luas dari persegi apa? S dipangkatkan 2. Kalau misalkan di sini alasnya berupa jajar genjang, bagaimana? Berarti di sini langsung saja alasnya adalah alas kali tinggi.
Tingginya siapa? Ya tingginya jajar genjang. Berarti di sini ada dua. Tinggi dari jajar genjang dan tinggi dari limas. Hati-hati di situ. Ini untuk volume. Lanjut ke soalnya. Nah ini untuk soal di sini ada balok, di dalamnya ada limasnya. Ini merupakan soal UTBK tahun 2022. Nah, di sini diketahui beberapa. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah balok, dan P di sini adalah titik pada ruas garis AC. Yang ditanyakan adalah berapa volume limas P, E, F, G, H. Nah ini, berarti limas dengan alasnya adalah E, F, G, H. E, F, G, H di sini berarti sebagai segi 4. Ya. Segi 4-nya berupa apa? Kita lihat dulu di sini yang diketahui. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ditanya adalah volume dari limas. Nah, untuk pernyataan yang pertama di sini diketahui volume baloknya adalah 200 cm3. Terus untuk pernyataan yang kedua, AB sama dengan BC. Oh, berarti untuk pernyataan yang kedua di sini baloknya untuk alasnya berbentuk persegi untuk pernyataan yang kedua. Nah, berarti di sini untuk mengerjakannya bagaimana? Tetap kita cek dulu untuk yang pertama, yang berkaitan dengan volume balok. Apa hubungannya di sini volume balok sama limas? Karena di sini alasnya sama, atau di sini alas sama tutup sama ya, EFGH dan ABCD ini sama, berarti di sini untuk mencari volumenya, untuk pernyataan 1, nah ini volume balok diketahui tadi 200 cm3. Nah, untuk volume balok tadi sudah kita bahas, namanya volume itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Berarti di sini panjang kali lebar kali tinggi. Sudah diketahui 200 cm3. Nah, untuk volume dari limas tadi rumusnya apa? Volume limas itu adalah sepertiga luas alas dikali dengan tinggi. Berarti di sini untuk volume limas di dalam balok bagaimana? Berarti untuk mencari volume limas di dalam balok bisa tinggal kita kalikan sepertiganya saja. Sepertiga dari siapa? Sepertiga dari volume balok. Kita sudah menemukan volume dari limas. Nah, ini pernyataan 1 saja sudah cukup. Oh, berarti kalau sudah diketahui balok, di dalam balok ada limas, berarti untuk mencari volumenya tinggal kita kalikan 1/3-nya saja. Sudah ketemu volume limas. Nah, untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, tadi yang diketahui adalah alasnya. Alasnya berupa persegi. Ya. Berarti di sini untuk mencarinya bagaimana? Ya sepertiga dikali 10 dikali 10 dikali tingginya. Terus volume limasnya masih belum bisa dicari. Ketemunya masih berapa di sini? 200 dikalikan dengan T. Kita harus mencari T. Berarti untuk pernyataan 2 saja tidak cukup karena masih ada variabel lain yang masih belum ketemu, atau di sini masih tingginya tidak tahu, harus dicari dulu. Jadi bisa kita simpulkan pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 tidak cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A di sini. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini berkaitan dengan eksponen atau perpangkatan. Nah, ini soal ini pun dari tahun ke tahun juga nggak pernah ketinggalan untuk eksponen atau perpangkatan. Apa saja?
yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama, pangkat negatif dan 0. Misalkan A elemen bilangan R dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini kalau ada A pangkat negatif N, nah kalau ada soal pangkatnya negatif itu nggak bisa langsung dikerjakan. Berarti harus diubah dulu dalam bentuk pangkat positif. Kalau diubah jadi pangkat positif, di sini jadi 1 per A pangkat N. Atau boleh di sini dari pangkat positif yang di soal mintanya misalkan disuruh menyederhanakan. Setelah disederhanakan ternyata di pilihan ganda adanya pangkatnya negatif, ya berarti harus diubah. Dari pangkat positif ke negatif itu bagaimana? Jadinya 1 per A pangkat negatif N. Terus untuk yang B di sini, kalau ada A pangkat 0 itu sama dengan 1, tapi ada syaratnya. A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Berarti selain 0, misalkan setengah saya pangkatkan 0, hasilnya 1. 1 juta saya pangkatkan 0, hasilnya juga 1. Berapapun kecuali 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, untuk sifat-sifat pangkat. Nah, ini yang perlu diketahui untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponen atau perpangkatan. Nah, di sini ada beberapa sifat. Kalau ada perkalian dengan bilangan pokok atau basisnya sama, berarti di sini pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Kalau di sini ada pembagian dari bilangan pokoknya sama, untuk pangkatnya tinggal dikurangi saja. Berarti kalau ada A pangkat P masih dipangkatkan lagi dengan Q, berarti sama artinya dengan A pangkat P dikali Q. Kalau ada A dikali B, saya pangkatkan N, ini berarti boleh dipisah atau di sini bisa dijabarkan jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk berikutnya, kalau ada A per B dipangkatkan N, di sini hati-hati. Yang dipangkatkan bukan hanya pembilangnya saja, tapi penyebutnya juga ikut dipangkatkan. Terus untuk yang terakhir di sini, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, berarti di sini akar bisa diubah dalam bentuk perpangkatan. Jadi A pangkat M per N. Oh, berarti yang ada di dalam ini dijadikan pembilang, yang berada di luar dijadikan penyebut. Oke, langsung saja ke soalnya yang berkaitan dengan eksponen atau perpangkatan di sini. Nah, ini juga merupakan file record UTBK tahun 2022. Di sini diketahui ada akar pangkat 3 dari 8 pangkat X plus 2 sama dengan 1/32 dipangkatkan dengan 2 min X. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai dari akar pangkat 3, 4 pangkat X adalah. Berarti langkah pertama apa? Harus mencari X terlebih dahulu. Loh, di sini bentuknya masih akar, ya berarti harus diubah dulu dalam bentuk perpangkatan. Di sini bentuknya pecahan, diubah dulu bentuknya biar tidak pecahan. Nah, ini rumus yang perlu diingat. Nah, di sini ada ini sama ini. Kalau ada 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Dan kalau ada akar bisa diubah dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama, di sini ada akar pangkat 3 dari 8 pangkat X plus 2. Nah, 8-nya ini kita ubah dulu. Ya, diubah dulu jadi 2 pangkat berapa 8 itu? Ternyata 8 sama artinya dengan 2 pangkat 3. Kemudian masih dikalikan lagi di sini pangkatnya dengan X plus 2. 1/32 itu sama artinya dengan berapa? 2 pangkat negatif 5. Kemudian masih dikalikan lagi dengan 2 min X. Nah, kalau di sini bilangan pokok atau bilangan basisnya di sini sudah sama, berarti tinggal ditulis pangkatnya saja. Di sini 3-nya boleh dicoret. Sebentar. Nah, ini karena di sini atas sama bawah ada yang sama, boleh dicoret.
Terus ini tadi negatif 5 dikali 2 negatif 10. Negatif 5 dikalikan min X adalah plus 5X. Nah, kalau di sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti cukup tinggal ditulis pangkatnya saja. Berarti di sini X plus 2 sama dengan negatif 10 plus 5X. Tinggal dicari X-nya seperti biasa. Ternyata ketemu X-nya adalah 3. Kalau sudah ketemu, tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai dari akar pangkat 3 dari 4 pangkat X. X-nya bisa diubah atau diganti dengan 3. Oh, berarti di sini akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Nah, bentuk seperti ini tadi bisa diubah jadi perpangkatan. Jadi di sini 4 pangkat, berarti di sini untuk pembilangnya 3, penyebutnya 3. 3 bagi 3, 1. Berarti di sini nilainya adalah 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal berikutnya, di sini berkaitan dengan fungsi komposisi dan inverse. Ini juga nggak pernah ketinggalan. Dari tahun ke tahun selalu ada untuk fungsi komposisi dan inverse. Nah, apa saja yang perlu dipelajari atau biasanya sering keluar pada fungsi komposisi dan inverse di sini yang ditanyakan adalah domain atau daerah asal. Hati-hati di sini. Kalau di sini fungsinya adalah fungsi irasional atau berbentuk akar, untuk fx-nya atau yang berada di dalam akar ini ada syaratnya. Nggak boleh sama dengan 0 atau harus nggak boleh sama dengan, bukan boleh kalau sama dengan 0 ya. Maksudnya tidak boleh negatif. Berarti di sini fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Terus kalau bentuknya rasional atau berbentuk pecahan, bagaimana di sini? Ada syaratnya. Untuk penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau atasnya atau yang ini berarti boleh 0, nggak masalah kalau untuk yang pembilang. Yang penting penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini untuk komposisi fungsi dan inverse fungsi. Misalkan di sini saya punya F bundaran G. Ini sama artinya X yang ada di F saya gantikan dengan X. Kalau ada bentuknya sampai 3 seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau ada F bundaran G bundaran H, X, ini cara mengerjakannya dari dalam berarti ya. Yang pertama bagaimana? X yang ada di G diganti HX. Kalau sudah nemu, berarti nanti X yang ada di F diganti dengan GX. Berarti ngerjakannya dari dalam. Terus kalau ada F bundaran G inverse, ini kalau misalkan yang sudah diketahui itu adalah G inverse sama F inverse-nya. Nah, kalau disuruh mencari F bundaran G, kemudian diinverskan, berarti ini memiliki nilai yang sama ketika nyari G bundaran, G inverse dibundarkan dengan F inverse. Berarti dibalik, kalau ada F bundaran G diinverskan, itu nilainya sama dengan G inverse dibundar dengan F inverse. Terus kalau misalkan di sini saya punya suatu fungsi, fungsinya itu adalah fx sama dengan y. Kalau disuruh nyari inverse-nya bagaimana? Ini tinggal ditukar aja. Y-nya ditaruh di sebelah sini, X-nya ditaruh di sebelah sini. Nah, kalau misalkan fx-nya atau fungsinya berupa fungsi rasional atau berbentuk pecahan di sini ya. Berarti untuk mencari F inverse-nya bagaimana? Tinggal dilihat apa? Dilihat dari koefisien A di sini, koefisien dari X, maaf. Koefisien dari X-nya berapa di sini? Terus dilihat lagi konstanta pada penyebut. Nah, antara koefisien X pada pembilang, kemudian dengan konstanta yang pada penyebut, itu tinggal ditukar dikalikan negatif. Jadinya seperti ini. Berarti ini ditaruh di atas, dikalikan negatif, sedangkan A-nya ditaruh di bawah, dikalikan negatif. Itu untuk mencari F inverse ketika berbentuk pecahan. Fungsinya berbentuk pecahan. Cara mudahnya atau tips triknya gini ya.
Dan untuk yang terakhir, kalau misalkan di sini ada fungsi, ini berupa invest ya, diinvestkan, kemudian diinvestkan lagi. Berarti ada suatu fungsi invest, kemudian diinvestkan lagi, maka di sini balik ke fungsi awalnya, berarti sama dengan fx. Untuk soalnya yang berkaitan dengan fungsi dan komposisi. Nah, di sini ternyata juga merupakan file record UTBK tahun 2022. Di sini diketahui G inverse X-nya adalah 4X plus 1. Terus lagi di sini yang diketahui lagi F, terus di sini G, X-nya diganti 9, itu nilainya sama dengan 4. Sedangkan di sini yang ditanyakan nilai dari F2. F2-nya berapa? Oke, langsung kita bahas saja. Nah, ada rumus yang perlu diingat. Kalau di sini ada suatu fungsi, misalkan ada F inverse X, AX plus B. Oh, berarti di sini pada penjelasan materi sebelumnya, ini tadi sudah saya bahas, kalau ada suatu fungsi inverse diinverskan lagi, berarti di sini balik ke fungsi awalnya, gitu ya. Oh, berarti kalau di sini ada fungsi inverse diinverskan, berarti di sini langsung kalau tadi fungsi hasil inverse-nya itu adalah AX plus B, oh berarti fungsi awalnya bagaimana? Fungsi awalnya adalah X min B per A. Itu untuk cara mudahnya. Berarti kalau misalkan ada soal yang model seperti ini, bagaimana? Ya tinggal aja di sini. Rumus ini yang perlu diingat. Caranya mengingatnya iya dengan mengerjakan soal-soal. Karena kalau untuk materi TPS yang kuantitatif, itu kalau hanya dihafal rumusnya saja, nggak pernah mau latihan, itu berarti sama saja. Hafalannya jadi hilang. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi di soal sudah diketahui G inverse-nya adalah 4X plus 1. Berarti kita harus mencari Gx-nya dulu. Oh, berarti bagaimana? G inverse X kemudian diinverskan lagi. Berarti A-nya di sini berapa? 4. B-nya berapa? 1. Berarti ketika saya mencari rumus awal dari Gx-nya di sini adalah X min 1 dibagi 4. Nah, kalau sudah bagaimana? Berdasarkan soal tadi ada F, G, ketika X-nya diganti 9. Oh, berarti X yang ada di sini. Nah, X yang ada di sini nanti diganti dengan 9. Kemudian kita substitusi ke sini. 9 dikurangi 1 dapat 8. 8 dibagi 4, berarti di sini tadi ini ketika dijumlahkan, dikurangi ya, 9 kurangi 1, maka dapatnya 8, gitu ya. 8 dibagi 4, maka diperoleh berapa? Berarti di sini diperoleh 2. F2-nya berarti sama dengan berapa? 4. Loh, kok bisa? Lah, ini tadi kan sudah diketahui. F G ketika X-nya diganti 9, hasilnya adalah 4. Nah, ketika X-nya yang ada di sini tadi diganti 9, berarti 9 kurangi 1, 8 dibagi 4 dapat berapa? Di sini dapat 2. Nah, ini. Maka diperoleh F2-nya sama dengan 4. Berarti pilihan ganda yang tepat adalah yang B. Ya. Sekian pembahasan untuk materi pembahasan untuk soal pemantapan yang kedua. Semoga bermanfaat untuk adik-adik.